Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Febrina Nabila Putri, saya Alivia Citra Brienza, Saya Altafian Rak. Kami ingin menjelaskan tentang sistem perkembangan integumen atau kulit. Cekidot. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan struktur perkembangan kulit. Struktur kulit. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Bagian terluar kulit yaitu lapisan epidermis yang terdiri dari sekumpulan sel-sel khusus yang dikenal sebagai keratinosit. Sel ini berfungsi untuk mensintesis keratin, merupakan protein panjang seperti benang yang berperan untuk perlindungan. Lapisan tengah yaitu dermis yang terdiri dari protein strukturul fibril yang dikenal sebagai kolagen. Lapisan dermis ini melekat pada jaringan yang ada di bawahnya yang disebut lapisan subkutan atau disebut hipodermis. Lapisan ini termasuk jaringan ikat longgar yang mengandung lobus kecil sel lemak yang disebut liposit. Ketebalan lapisan-lapisan tersebut sangat bervariasi, tergantung pada lokasi lapisan pada tubuh. Yang pertama ada epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa yang berlapis dan tersusun atas sel-sel keratinosit yang merupakan sel menghasilkan keratin. Keratin ini memberikan struktur, daya tahan, serta kedap air pada kulit. Sel-sel ini terus-menerus akan mati dan digantikan dengan sel baru. Berbagai jenis sel terdapat pada epidermis, yaitu sel melanosit. Sel ini berbentuk seperti laba-laba yang mensintesis melanin, yaitu pigmen yang memberikan warna pada kulit. Yang kedua, sel Langerhans. Terdapat pada epidermis yang berperan dalam sistem imun. Sel Langerhans merupakan sel dendritis yang berbentuk seperti bintang, yang mirip dengan sel darah putih. Yang ketiga, sel Merkel. Sel yang terletak paling dalam perbatasan antara epidermis dan dermis. Sel ini bergabung dengan ujung syaraf untuk membentuk reseptor sensorik sebagai indera peraba. Epidermis biasanya dibagi beberapa lapisan sesuai dengan morfologi keratinosit dan posisinya ketika berdiferensiasi menjadi sel-sel terangsang. Lapisan-lapisan tersebut yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidium, dan stratum corneum. 2. Dermis. Batasan dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan hipodermis. Ketebalannya sekitar 0,5 sampai 3 mm. Lebih tebal dari lapisan dermis yang dibentuk dari komponen jaringan ikat. Dermis mengandung serat kolagen dan serat elastin sehingga bersifat ulet dan elastik. Penuh dengan kapiler dan pembuluh darah, serat saraf sehingga dapat merasakan sensasi seperti suhu, tekanan, dan nyeri. Selain itu, pada dermis juga terdapat folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat yang tertanam dalam dermis. Dermis tersusun atas jaringan ikat areolar yang disebut dengan papila dermal. Dalam dermis terdapat 2 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada lapisan papilia. Nah, lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papilia sehingga stratum Malpighi juga ikut melekuk. Lapisan ini mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang yang disebut lapisan stratum spongiosum. 2. Lapisan retikuler. Lapisan retikuler terbuat dari jaringan ikat padat tak beraturan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin dan banyak serat elastin.
Yang ketiga ada hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit bawah atau fascia superficialis yang tersusun atas sel-sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat pada susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya. Bila terdapat lobulus, lemak yang merata, hipodermis membentuk bantal lemak yang disebut panicculus adiposus. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm, sedangkan pada kelopak mata, penis, dan subfrotum lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Fungsi lapisan ini yaitu menyimpan energi dan menghindari benturan.